Ya. Horas, salam sehat buat kita semua. Masa pandemi COVID-19 membuat banyak perubahan-perubahan dalam tatanan hidup kita, termasuk saya sendiri sebagai YouTuber. Ada tenggang waktu yang agak lama saya tidak membuat konten karena situasi. Mohon maaf kepada subscriber kami semua dan viewers kami. Dengan ketidaknyamanan ini mohon dimaklumi. Nah, mungkin untuk saat ini saya mau membahas yang ringan-ringan dulu, yang agak tidak membawa kita untuk terbeban ya. Saya mau bercerita kepada viewers atau kepada pemirsa semua perjuangan seorang YouTuber. Saya sendiri sebagai YouTuber yang punya channel Sikat Gultom, saya akan bercerita sedikit tentang pahit getirnya perjuangan saya untuk mencapai target sesuai yang diberikan YouTube. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ikutin terus, subscribe dulu bagi yang belum, like, komen, dan share. Oke, perjuangan seorang YouTuber itu buat saya sendiri sangat banyak ceritanya, sangat panjang perjalanannya. Bagaimana mungkin kita banyak tahu, untuk menjadi YouTuber itu kita dikasih kontrak atau masa tenggang setahun untuk mencapai minimal subscriber dan minimal penonton jam tayang. Setelah kita memulai, saya sendiri memulai YouTube itu November 2019 akhir. Kenapa saya pengen jadi YouTuber pada saat itu? Karena saya pikir zaman ini zaman era digital. Saya harus tahu diri. Saya tidak punya kemampuan apa-apa untuk mengikuti era digital ini, sehingga saya harus banyak komunikasi sama teman, bahkan termasuk sama saudara-saudara yang sudah menguasai tentang kemajuan era-era teknologi sekarang. Nah, untuk menjadi YouTuber itu kita harus tahu, harus ada jadi editornya, ada jadi sebagai kreator. Saya untuk menjadi seorang YouTuber itu nggak mampu untuk mengelola sendiri. Saya hanya punya kemampuan untuk memberikan sedikit yang saya tahu, dan saya menentukan konten saya itu sebagai orang Batak yang merasa budaya itu agak tertinggal di masa milenial ini. Saya pikir sedikit yang saya punya atau yang saya ketahui akan saya bagi kepada khalayak. Sehingga saya ambil konten itu, konsentrasi konten saya itu dulu di budaya. Itulah saya jadi partuturan, ada tarombo, ada parjabaran, banyaklah. Nah, setelah membuat atau memutuskan satu konten itu saya adalah konten budaya, apa yang menjadi ciri khas saya yang orang lain tidak punya? Karena memang YouTube itu juga menuntut kita untuk lebih kreatif dan memang original ya. Kita tidak bagus untuk menjadi seorang yang suka copy paste ya. Kita harus jadi memikirkan sesuatu hal-hal yang baru yang kita suguhkan ke pemirsa itu, dan bukan dari konten seseorang yang kita copy gitu.
Sehingga saya pikir ya saya cobalah untuk main, walaupun saya sangat minim ya, tapi karena sangat kerinduan saya akan budaya Batak itu, memang itulah menjadi alasan saya. Nah, saya pikir untuk ciri khasnya apa ya, aku pikir. Nah, saya kan asli lahiran kampung nih guys. Saya lahir di pedalaman daerah Sumatera Utara, persisnya di Kabupaten Samosir. Dulu kan kalau di zaman saya kecil itu, kalau bapak-bapak pergi ke pesta itu rata-rata mereka pakai peci. Itu budaya loh. Dan sekarang itu sudah mulai tergeser, atau bahkan nggak seberapa banyak lagi bapak-bapak yang ada di pesta itu mereka pakai peci. Andai kata pun kalau udah pakai peci, pikiran orang jadi malah ke keyakinan gitu. Jadi kalau saya sendiri yang karena masa kecil saya di kampung, yang lihat orang tua itu masa kecil itu rata-rata asal adat itu mereka pakai peci. Sehingga saya buat ciri khas topi. Inilah ciri khas saya menjadi YouTuber yang kontennya budaya ya. Ini topi limited edition kalau saya bilangnya. Ini satu-satunya, dan ini adalah hasil karya saya sendiri. Nah, setelah saya pikir ini ciri khas, oke, saya mulai. Dan memang nggak bisa saya pungkirin ya bahwa ini saya punya tim. Karena saya, seperti yang saya bilang tadi, saya hanya punya buah pemikiran yang bisa saya tuangkan, tapi tidak bisa saya tindak lanjuti untuk menjadi satu konten atau satu yang bisa disuguhkan ke pemirsa lewat YouTube gitu. Nah, dengan kerjasama itu bersinergi jadi, dan saya tidak tahu tadinya dari YouTube itu harus ada target kita setahun atau 12 bulan pencapaian subscriber itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, saya ingat lagi, saya mulai YouTube itu di akhir November 2019, otomatis kan harus 2 November 2020. 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Saya pikir yang selama saya menjalankan menjadi YouTuber itu, saya pikir lebih susah mencari subscribe daripada mencari jam tayang. Dan saya belum paham namanya YouTube Studio gitu. Tapi saya mau target yang setahun ini harus tercapai. Tercapainya itu kan harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Tapi sebelum proses pencapaian di sini juga, sebelum 100% kita capai, sudah boleh pengajuan juga ke Google AdSense. Nah, itu menjadi urusan saya. Itulah kata keluarga saya ini yang menjadi tim saya, yang sampai sekarang dia menjadi editor saya ya. Editor di YouTube channel Sikat Gultom. Dia lebih mendominasi lah. Nah, setelah jalan target itu, saya di Agustus 2020 subscriber saya itu 900-an. Di Agustus, berarti kan November mulai, Agustus, September, Oktober, November, 3 bulan lagi saya harus mencapai 300 subscriber. Kurang lebih 100, karena sudah 900 ya, sudah 900. Saya pikir, wah ini akan secepatnya nih, gampang ini. Saya tidak memonitor jam tayang. Ternyata ngobrol-ngobrol sama orang yang lebih memahami tentang YouTube, dibukalah YouTube Studio di laptop saya. Dibuka YouTube Studio dari Google Chrome. Ternyata jam tayang saya itu masih 900 juga, 900 jam. Subscriber 900-an, 900 lebih di Agustus. Jam tayang masih 900. Mengejar subscriber hanya 100, tapi mengejar jam tayang butuh 3100 lebih lagi.
Nah, saya kan sampai Agustus itu masih konten-konten, coba saya memang dari budaya, saya agak mengarah lagi ke podcast. Saya coba wawancara-wawancara, termasuk dengan imam gereja ya. Tapi saya nggak nyangka bahwa kekurangan jam tayang saya itu masih 3.100 lagi guys. Aduh, pusing saya. 9 bulan baru 900. Gimana saya mencapai ini dalam kontrak setahun? Berarti saya kembali ke nol lagi. Aduh, saya udah benar-benar pusing banget waktu itu ya. Putar otak gimana caranya ya. Ini ternyata jam tayang ini yang paling repot. Saya pikir hanya subscriber. Karena subscriber itu kan begitu kita buka, itu kan bersifat umum, tahu bahwa subscribernya itu YouTube channel Sikat Guldom itu sekian kan gitu. Tapi untuk jam tayang kan itu bersifat pribadi. Dan itu kita dapat di YouTube Studio. Mikir cara. Cuman yang jelas saya tidak mau akan terulang lagi. Ini saya harus kembali ke nol. Itu yang menjadi pikiran berat buat saya. Mutar otak. Dengan kekurangan 3.100 ini, saya udah sangat pesimis pada saat itu. Sangat pesimis. Tidak bakalan tercapai. Terus saya coba komunikasi sama editor saya yang lebih mumpuni dalam dunia era digital ini. Saya komunikasi dan memang saya titik beratkan sama dia bahwa saya tidak mau untuk kontrak tahun kedua. Artinya begini ya pemirsa, kalau di pencapaian saya 1.000 subscribe tapi nggak mencapai jam tayang 1.000 jam, itu sama aja saya nggak mencapai kesepakatan, nggak bakalan bisa. Jadi kalau misalnya, makanya kan banyak nih yang kita lihat YouTuber itu dia subscribernya udah ada di 3.000, di 4.000, tapi dia belum dapat iklan karena tidak dapat dari Google AdSense. Nah, karena apa? Karena jam tayangnya tidak mencukupi dalam kontrak setahun. Jadi kan dia diakumulasi, dia gak sampai 4 tahun, dia sampai 5.000, tapi jam tayangnya itu per tahun itu nggak dapat 4.000 jam. Jadi ini harus benar-benar sinkron, minimal 1.000 subscribe dan minimal 4.000 jam tayang. Ini harus tercapai dalam 12 bulan. Terus tapi banyak juga saya memang komunikasi tadi, di samping komunikasi sama editor ini yang notabene juga adalah ponakan saya sendiri. Saya komunikasi sama istri, konten-konten apa lagi yang kita bikin ya, karena memang konten yang saya bawakan itu kurang menarik atau memang sudah tidak zamannya lagi itu dibahas. Itu pikiran saya. Karena di samping daripada saya berbagi apa yang saya tahu sedikit pun, dan saya juga kan banyak masukan dari viewers itu, saya pikir harus muter nih. Akhirnya saya mikir, saya buka juga YouTuber-YouTuber yang lain itu, apa ya yang mendongkrak mereka. Sehingga saya cobalah komunikasi yang lebih luas. Lebih luas, saya akan semakin membuka diri. Saya jadinya, gimana kalau saya bikin film-film Batak ya. Nah, setelah saya coba komunikasi sama orang-orang yang mau bergabung. Karena pada dasarnya saya tidak punya duit untuk mau sebagai satu manajemen yang profesional ya, yang harus menggaji aktornya, menggaji kameramennya, segala macam gitu, nggak punya. Saya cobalah komunikasi dengan saudara-saudara. Akhirnya kami sepakat untuk membuat film Batak. Dan puji Tuhan, bulan September kami memulai film Batak itu. Jam tayangnya itu dalam sebulan tercapai dalam sebulan itu, pokoknya
seingat saya pada saat itu Oktober kami sudah langsung dapat surat cinta lah dari Google AdSense bahwa kami itu sudah diterima, karya Sikat Gultom, channelnya Sikat Gultom itu sudah diterima. Di situ saya merasa sangat haru ya. Saya pikir tanpa memikirkan berapapun nanti hasilnya, yang penting saya nggak mau kembali ke nol lagi untuk tahun kedua. Untuk tahun kedua itu saya mau, itu saya sudah menjadi rekanan lah, atau sudah sudah dapat bulanan lah, minimal berapapun. Saya tidak mau yang harus sekian, saya nggak punya target seperti itu. Tapi saya harus goal di kontrak tahun pertama itu 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang. Dan puji Tuhan banget, Oktober kita dapat gaji pertama dari Oktober 2020 ya. Saya buka YouTube channel Sikat Gultom itu November 2019, Oktober di 2020 kita sudah dapat penghargaan pertama. Artinya semua konten-konten Sikat Gultom itu sudah ada iklannya, dan memang itulah segala sesuatunya itu ada konsekuensinya. Itulah perjuangan saya untuk mendapatkan target yang diberikan dari manajemen YouTube ya. Saya memberikan masukan atau saran kepada YouTuber-YouTuber pemula. Memang kita harus semangat dan memang harus keseriusan, dan harus memberikan konsentrasi minimal sehari itu. Kalau memang nggak bisa seperti jam kerja 8 jam, harus ada duduk di satu tempat untuk memikirkan bahwa kita itu, hasil pemikiran kita itu yang harus kita tuangkan, dan harus kita konsentrasi, karena apapun itu, semua pekerjaan itu harus butuh konsentrasi. Tapi ingat, kita dulu yang bekerja keras, waktu yang menjawab. Jangan putus asa bahwa segala jerih payah kita, kalau kita serius, kita bawakan dalam doa, saya yakin lambat pasti akan terjawab. Kita harus, apa yang kita kerjakan itu menjadi sesuatu hal, cepat atau lambat pasti akan terjawab. Nah, mungkin itulah kira-kira perjuangan saya ya. Sekarang di masa pandemi ini, karena saya punya tim yang punya lokasi jauh-jauh, sehingga ada keterlibatan untuk membuat konten itu karena semua kondisi. Karena menurut saya kesehatan jauh di atas segalanya. Saya yakin kalian juga pasti memaklumi, dan kami berdoa dimanapun kita berada, semua dalam keadaan sehat. Pintar-pintarlah kita menjaga diri. Di masa pandemi ini kita harus menjaga imun, menjaga kesehatan, dan tetap ikuti protokol atau prokes yang telah diterapkan gugus COVID atau Departemen Kesehatan atau pemerintah lah, yang sudah disepakati WHO. Oke, sebagai penutup, ini susu jahe buatan istri saya yang 2 kali sehari ini kami konsumsi. Di sini ada jahe merah, gula aren, temulawak, terus kulit manis, sama
serai untuk sebagai perasa pakai susu kental manis. Oke guys, tetap semangat. Salam sehat buat kita semua. Minum dulu. Mantap. Horas.